Hello Linggo Buddies, how are you? Kembali lagi bersama saya Miss Adibah dan di sini kita akan membahas TOEFL ITP 5 menit aja. Dan ini adalah series kedua yang sebelumnya kita sudah membahas pertanyaan 1 hingga 3 structure and written expression di TOEFL ITP. Yuk kita lanjut. Nah, di pertanyaan nomor 4 lagi, di pertanyaan structure TOEFL ITP bentuknya selalu kalimat, ya, sentence. Nah, sentence dalam bahasa Inggris itu selalu berbentuk subject plus verb. Oke? Jadi kita harus melihat apakah sudah ada subjek dan verb. Dan kadang-kadang kalimat itu butuh objek. Ini opsional. Oke? Tapi yang paling penting ada subjek dan verbnya. Kita cari apakah sudah ada subjek dan verb dalam kalimat ini. Nah, kita lihat pertama di sini, kita ada comparative anatomy is. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang paling gampang adalah melihat verb-nya dulu. Gitu. Verb itu bisa berupa verb ataupun be, to be. Nah, ini seperti kelihatan verb-nya. Oke? Nah, karena ini ada verb-nya, berarti sebelum verb, ketika itu kata benda, dia adalah subjek. Oh, wow. Sudah ada subjek, ada verb. Terus yang hilang berarti apa? Kita lihat ya. Ada classification of bla bla bla. Ini kemungkinan adalah objek atau bagian, part of object, bagian dari objek. Nah, objek itu selalu berbentuk noun atau noun phrase, ya. Jadi kita cari di antara jawaban ini yang merupakan noun atau noun phrase yang bisa digabungkan dengan classification of bla bla bla. Oke? Nah, yang mana yang udah pasti bukan noun? Ini ya yang pasti bukan noun, the basically classification. Itu bukan. The basis that qualification itu juga bukan karena ada that-nya. For basics classification, no, ya. Jadi kita lihat di sini the basis for. Ini yang tepat karena dia kata benda dan dia nyambung sama classification. Jadi the basis for classification. Comparative anatomy, subjek, verbnya is, semua ini adalah objek. Yang hilang bagian dari objek. Comparative anatomy is the basis for classification of both plants and animals. Itu ya teman-teman, dia bentuknya adalah bagian dari noun atau noun phrase. Dan ketika disambung itu lengkap dan akurat secara grammar. Baik, semoga jelas ya. Kita ke soal selanjutnya. Nah, di soal nomor 5 ini lebih panjang, tapi lihat ini bentuknya tetap subjek, gitu ya. Nah, ini ada although bla bla bla. Nah, kalau although berarti kita bisa mengantisipasi kalau misalkan kalimat ini kalimat kompleks, kompleks sentence. Jika itu kalimat kompleks sentence, berarti dia mempunyai dua klausa. Itu main clause and subclause. Atau bahasa Indonesianya induk dan anak kalimat. Yang ada although-nya atau yang ada kata sambungnya itu berarti dia subclause, ya, atau anak kalimat. Berarti kita lihat although legend has it bla 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 sampai koma dia adalah anak kalimat atau subclause, kita berarti mencari main clause. Nah, main clause itu mirip dengan kalimat, dia itu harus ada subjek dan verb. Gitu ya. Kita lihat di sini main clause-nya apakah sudah ada subjek dan verb. The documentary evidence confirming this. Kayaknya ada verb ya. Terlihat seperti verb in. Tapi hati-hati teman-teman, kalau dia verb in yang benar-benar menjadi verb, dia sebelumnya harus ada be. To be, is, am, are, was, were. Sedangkan ini nggak ada. Berarti kita lihat seperti verb in, tapi sebenarnya dia berfungsi sebagai adjective. Ya, berarti kita belum mendapatkan subjek dan verb di kalimat di main clause atau klausa utama. Yang manakah yang ada subjek dan verb di pilihan ini? Sudah pasti yang betul sekali, udah pasti yang C, karena ada there sebagai subjek, kemudian ada verb is.
gitu ya. Yang lain nggak ada subjek, nggak ada verbnya. Jadi kita bisa baca, although legend has it that the Pilgrims first set foot in America on Plymouth Rock in 1620, there is no documentary evidence confirming this. Ya, ini adalah klausa utama, butuh subjek dan verb. Yang hilang adalah subjek dan verbnya. Jadi cek yang tepat. Kita ke yang terakhir untuk 5 menit TOEFL ITP series yang ke-6. Nah, ini ada despite, tadi ada although. Ini mirip, jadi setelah despite itu sudah pasti adalah noun clause. Ya, jadi setelah despite itu noun atau noun phrase. Terus ada koma, berarti dia ada main clause-nya atau klausa utama. Seperti yang saya bilang, berarti klausa utama itu wajib ada apa? Subjek dan verb-nya. Kita lihat apakah sudah ada subjek dan verb-nya. Ini ada the well is. Nah, ini kelihatan nih the well subject dan is adalah verb. Gitu ya. Terus ada and, will, kok ada verb lagi di sini. Nah, berarti kita butuh sesuatu yang di sini ya, yang bisa menggabungkan dua klausa di sini. Oke, dia ada subjek dan verb, kita butuh apa setelah is? Setelah is kita butuhnya objek. Ya, sorry, kita butuhnya complement. Complement itu bisa dari adjective, noun, atau adverb. Tapi sebenarnya ini terlihat sepertinya dibutuh noun. Karena the whale is, paus adalah. Gitu ya. Jadi butuh noun. Kemudian setelah noun, karena dia ada and, dia butuh semacam penghubung. Seperti that. Gitu ya. Kok bisa tahu ya? Soalnya ada ini. And ada verb lagi. Jadi dia butuh semacam penghubung seperti that. Kita lihat. The well is animal, breathes air, that. Nah, that and itu udah nggak bisa. The well is an animal that breathes air and will drown. Ini kelihatannya oke nih. Ada an animal, terus ada that, breathes air, bla bla bla. Kita coba yang C. The well is an animal, breathes air, and will drown. Nah, ini bedanya nggak ada that-nya. Gitu ya. Yang di sini ada, yang ini nggak ada. Kita lihat dulu. The well is that an animal breathes air and will drown if submerged too long. Nah, yang mana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah yang B, ya, karena klausanya lengkapi dulu. The well is subject verb, kita butuh complement berupa noun, kata benda, an animal, terus dijelaskan animalnya kayak gimana. Animal that adalah seekor binatang yang, ya, seekor binatang yang breathes air and will drown. Ini jadi that, verb, and verb. Dia paralel, tepat, gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa yang C salah? Nggak ada that-nya, gitu ya. Harus ada penghubungnya lagi, that. Kita nggak bisa the well is an animal breathes air, nggak bisa. Harus ada that, kemudian verb dan verb lain. Ini kalimatnya kompleks banget, ada dua klausa yang berbeda, teman-teman. Jadi yang tepat adalah yang B. Oke, semoga jelas. Jika kurang jelas bisa tanya di komen atau tanya juga di sosial media kita, di Instagram, TikTok, dan email. Sampai jumpa di TOEFL ITP 5 menit selanjutnya.